Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Membuka tabir jalan gaib menuju kekayaan. Bayangkan jika kekayaan sejati tidak hanya bisa diraih melalui kerja keras semata, melainkan juga lewat jalan spiritual yang penuh misteri. Dalam kisah misteri Tirakat Sunan Kalijaga, jalan gaib menuju kekayaan, kita diajak menyelami sisi tersembunyi dari perjalanan hidup salah satu wali paling berpengaruh di tanah Jawa. Bukan sekadar legenda, tirakat-tirakat Sunan Kalijaga menyimpan petunjuk tentang kekuatan spiritual yang mampu membuka jalan rezeki dari arah yang tak terduga. Jalan ini bukan untuk mereka yang serakah, melainkan bagi jiwa-jiwa yang siap melepas ego dan dunia demi sebuah pencapaian yang lebih tinggi, yakni keselarasan dengan kehendak ilahi. Kisah ini bukan hanya tentang laku prihatin atau ritual keagamaan biasa. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman bahwa kekayaan sejati datang ketika seseorang telah menyatu dengan alam semesta dan berserah penuh kepada Sang Pencipta. Dengan menggabungkan unsur sejarah, mitos, dan spiritualitas, kisah ini mengungkap sisi lain dari ajaran Sunan Kalijaga yang jarang dibahas. Apakah benar ada jalan gaib menuju kemakmuran yang bisa ditempuh lewat tirakat? Apakah rahasia ini masih bisa diakses oleh manusia zaman sekarang? Semua misteri ini akan terungkap dalam video ini. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Siapa itu Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga adalah sosok legendaris dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Bernama asli Raden Said, ia berasal dari keluarga bangsawan dan awalnya hidup dalam kemewahan. Namun, perjalanan hidupnya berubah drastis ketika ia menyadari kekosongan batin yang tak mampu diisi oleh kekayaan dunia. Setelah melalui berbagai konflik batin dan perjumpaan spiritual, ia bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian menjadi guru rohaninya. Dari sanalah dimulai perjalanan laku tirakatnya, meninggalkan kemewahan duniawi dan memilih jalur spiritual penuh pengorbanan demi mencari makna sejati kehidupan. Yang membedakan Sunan Kalijaga dari wali lainnya adalah pendekatan dakwahnya yang sangat lembut, penuh simbol, dan menyatu dengan budaya lokal. Ia tidak langsung mengganti budaya Jawa, tetapi memasukinya dengan ajaran Islam melalui seni, tembang, wayang, dan filosofi kehidupan. Namun, di balik metode yang tampak lembut ini, tersembunyi laku batin yang sangat keras. Ia menjalani tirakat ekstrim seperti menyepi di tengah hutan, berendam berhari-hari di sungai, hingga bertapa di tempat-tempat wingit angker. Bagi Sunan Kalijaga, semua ini bukan sekadar pencarian pribadi, melainkan cara membuka kesadaran untuk memahami rahasia-rahasia Tuhan, termasuk tentang rezeki dan kekayaan sejati. Dalam tradisi Jawa, laku seperti ini diyakini dapat membuka mata batin seseorang sehingga mampu membaca isyarat dari alam dan Tuhan. Sunan Kalijaga dipercaya telah mencapai tingkatan spiritual tinggi yang membuatnya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, membaca petunjuk gaib, bahkan melihat arah datangnya rezeki sebelum orang lain menyadarinya. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa tirakat ala Sunan Kalijaga bukan hanya membuka jalan menuju kesucian jiwa, tetapi juga membuka pintu-pintu kekayaan dari dimensi yang tak kasat mata. Inilah awal mula terbentuknya legenda tentang jalan gaib menuju kekayaan yang akan dijelaskan lebih dalam video ini. Tirakat, laku suci menuju pembuka gerbang. Tirakat bagi Sunan Kalijaga bukan sekadar ritual pengendalian diri, tetapi jalan suci menuju pencerahan batin dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam pandangan beliau, dunia ini hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih hakiki, alam batiniah yang hanya bisa dijangkau dengan membersihkan jiwa dari hawa nafsu dan ego. Karena itu, beliau menempuh berbagai bentuk tirakat yang sangat berat, seperti puasa mutih, makan hanya nasi putih dan air, tapa bisu, tidak berbicara selama berhari-hari, hingga menyepi di tempat-tempat sunyi yang dipercaya sebagai pusat energi spiritual. Setiap laku ini dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat tulus, bukan untuk mendapatkan kekuatan gaib semata, melainkan untuk melebur diri dalam kehendak Tuhan. Dalam proses tirakat yang panjang dan berat itu, diyakini bahwa Sunan Kalijaga mengalami pencerahan yang membuka tabir-tabir tersembunyi dari realitas hidup. Ia mulai memahami bahwa kekayaan sejati tidak harus dikejar, tetapi akan datang sendiri kepada mereka yang telah mencapai keselarasan antara tubuh, jiwa, dan semesta. Disinilah konsep jalan gaib menuju kekayaan mulai terbentuk. Bukan berarti harta datang secara instan atau melalui pesugihan, tetapi rezeki mengalir dari arah yang tidak terduga sebagai hasil dari ketenangan batin, kejernihan hati, dan koneksi spiritual yang mendalam dengan Sang Maha Pemberi.
Tirakat juga dipercaya sebagai sarana pembuka pintu-pintu energi alam yang hanya bisa diakses oleh mereka yang telah menundukkan nafsu duniawi. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa orang yang menjalani tirakat dengan ikhlas akan mendapatkan pertolongan dari alam dan makhluk-makhluk gaib yang menjaga keseimbangan jagat. Dalam konteks ini, kekayaan bukan hanya berupa materi, tetapi juga keberuntungan, kemudahan dalam hidup, dan perlindungan dari hal-hal buruk. Maka, tirakat menjadi lebih dari sekadar latihan spiritual, ia adalah jembatan menuju anugerah yang datang dari langit dan bumi secara bersamaan. Penglihatan gaib dan petunjuk ilang jalan emas. Dari proses tirakat yang mendalam, Sunan Kalijaga dipercaya sering menerima penglihatan gaib atau petunjuk dari alam spiritual. Dalam tradisi kejawen, hal ini disebut wangsit atau ilham gaib, sebuah bentuk komunikasi nonverbal yang datang dalam mimpi, suara batin, atau peristiwa simbolik yang hanya dapat dimaknai oleh orang yang batinnya telah bening. Sunan Kalijaga, melalui laku tirakatnya, dipercaya mampu membaca tanda-tanda gaib dari alam semesta, seperti arah datangnya rezeki, tempat-tempat keramat yang menyimpan energi kekayaan, atau isyarat dari makhluk halus penjaga bumi. Semua petunjuk ini tidak datang secara instan, melainkan sebagai buah dari ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani tirakat. Salah satu cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa adalah tentang bagaimana Sunan Kalijaga mendapatkan petunjuk lokasi harta terpendam di sebuah tempat sunyi. Namun, alih-alih mengambilnya untuk kepentingan pribadi, beliau justru menggunakan petunjuk itu untuk membantu rakyat miskin dan mendirikan masjid. Hal ini menunjukkan bahwa jalan emas yang beliau akses bukanlah sekadar tentang kekayaan duniawi, tetapi lebih pada bagaimana kekayaan itu digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan banyak orang. Petunjuk-petunjuk gaib ini menjadi simbol bahwa ketika seseorang telah mencapai kedalaman spiritual tertentu, ia bisa melihat peluang dan solusi yang tidak kasat mata oleh orang awam. Petunjuk gaib ini juga bisa berupa kepekaan terhadap waktu dan tempat yang tepat dalam bertindak, apa yang dalam istilah spiritual disebut ilham rezeki. Banyak yang percaya bahwa Sunan Kalijaga mampu merasakan kapan dan di mana rezeki akan datang, dan kapan harus diam serta berserah. Inilah bentuk kekayaan yang tidak didapat melalui usaha keras semata, tetapi melalui keselarasan antara batin dan kehendak ilahi. Maka, jalan emas yang dibuka oleh penglihatan gaib bukanlah sekadar metafora, melainkan kenyataan batin yang hanya bisa diakses oleh jiwa yang telah menjalani laku dengan sungguh-sungguh. Warisan ilmu dan kunci-kunci kekayaan. Warisan terbesar dari Sunan Kalijaga bukanlah emas atau permata, melainkan ilmu dan ajaran yang dikemas dalam simbol-simbol budaya, seni, serta falsafah hidup. Ia mewariskan banyak pesan melalui tembang Macapat, cerita wayang, dan filosofi Jawa seperti, urip iku urup, hidup itu menyala, bermanfaat bagi orang lain. Di balik ajaran-ajaran tersebut, tersimpan petunjuk tersembunyi mengenai keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak datang karena kerja fisik semata, tapi karena jiwa yang telah matang dan mampu memahami waktu, tempat, dan cara dalam meraih rezeki. Ilmu ini dikenal oleh sebagian kalangan sebagai ilmu rejeki langit, yaitu kemampuan untuk menarik kelimpahan dari kehendak Tuhan melalui laku batin. Dalam pewarisan spiritualnya, Sunan Kalijaga tidak serta-merta mengajarkan ilmu gaib secara langsung, melainkan hanya kepada mereka yang benar-benar siap secara lahir dan batin. Ilmu-ilmu seperti ajian pemikat rezeki, doa pembuka jalan emas, atau wirid penarik keberuntungan hanya diberikan kepada murid-murid yang sudah melewati berbagai ujian tirakat. Hal ini bertujuan agar kekuatan tersebut tidak disalahgunakan untuk keserakahan pribadi. Bahkan, beberapa ajaran diwariskan secara simbolik melalui karya seni atau pepatah, dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melek batin, yakni mereka yang telah membersihkan hati dari niat duniawi yang kotor. Keyakinan masyarakat Jawa bahwa ada kunci-kunci kekayaan dalam ajaran Sunan Kalijaga bukanlah tanpa dasar. Banyak yang percaya bahwa jika seseorang mampu memahami dan mengamalkan filosofi hidup Sunan Kalijaga secara konsisten, seperti hidup sederhana, ikhlas, suka memberi, dan menjaga keseimbangan lahir batin, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka secara alami. Dalam pandangan ini, kekayaan bukan dicari, melainkan datang sendiri kepada mereka yang telah menjadi kendaraan bagi kebaikan Tuhan. Inilah inti dari jalan gaib menuju kekayaan yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, bukan tentang menumpuk harta, tapi menjadi pribadi yang layak dipercaya untuk menerima dan mengelola kelimpahan dengan bijaksana. Kisah-kisah nyata para pengikut tirakat.
Ajaran dan warisan Sunan Kalijaga mengenai tirakat dan kekayaan batin tidak hanya berhenti di masa beliau hidup, tetapi terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Di berbagai daerah Jawa, terutama di sekitar Demak, Kudus, dan Cirebon, terdapat kisah-kisah nyata dari orang-orang yang menjalani tirakat ala Sunan Kalijaga dan mengalami perubahan hidup secara drastis. Salah satunya adalah kisah seorang pedagang kecil yang rutin menjalankan puasa mutih selama 40 hari sambil memperbanyak doa-doa peninggalan Wali Songo. Setelah laku itu, usahanya yang semula sepi tiba-tiba berkembang pesat, bahkan tanpa promosi besar-besaran. Ia mengaku tidak tahu bagaimana semua itu terjadi, yang ia lakukan hanyalah berserah diri dan menjalani laku dengan hati bersih. Kisah lain datang dari seorang petani di lereng Gunung Merapi yang hidup sederhana namun penuh kebahagiaan. Ia sering menyepi di petilasan tempat semedi, yang diyakini sebagai lokasi tirakat Sunan Kalijaga. Setelah bertahun-tahun menjalani laku prihatin, ia tiba-tiba mendapat warisan tanah dari kerabat jauh yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Ia menganggap peristiwa itu bukan kebetulan, melainkan bentuk rezeki yang datang dari jalan yang tak terlihat. Kisah-kisah semacam ini bukan hanya satu atau dua, tetapi terus tumbuh dalam cerita lisan masyarakat Jawa, menguatkan keyakinan bahwa tirakat memang bisa membuka gerbang kekayaan dalam bentuk yang beragam. Namun penting dicatat, para pelaku tirakat ini tidak pernah meniatkan kekayaan sebagai tujuan utama. Justru, karena ketulusan dan kerendahan hati mereka dalam menjalani prosesnya, rezeki datang sebagai efek samping dari keseimbangan spiritual. Mereka tidak menjadikan tirakat sebagai investasi gaib, melainkan sebagai wujud syukur, pembersihan diri, dan pendekatan kepada Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa rahasia dari jalan gaib menuju kekayaan terletak pada sikap batin. Apakah kita menjalani hidup untuk mencari dunia, ataukah kita menjadi pribadi yang layak diberi dunia karena telah memahami maknanya secara utuh? Jejak sunyi di balik kemewahan hidup. Dari kisah dan ajaran Sunan Kalijaga, kita belajar bahwa kekayaan sejati tidak selalu berbentuk materi, melainkan keseimbangan antara batin dan lahir, antara usaha dan pasrah. Tirakat bukan sekadar ritual, tapi proses mendidik jiwa untuk tidak diperbudak oleh keinginan duniawi. Justru ketika seseorang telah mampu melepaskan ambisi, di sanalah kekayaan datang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan logika. Jalan gaib menuju kekayaan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga merupakan cerminan bahwa rezeki adalah urusan Tuhan, dan manusia hanya dituntut untuk membersihkan hatinya agar layak menerima amanah tersebut. Melalui perjalanan spiritualnya, Sunan Kalijaga meninggalkan warisan yang jauh lebih bernilai dari sekadar ajian atau mantra. Ia memberikan teladan bahwa untuk mendapatkan keberkahan hidup, seseorang harus lebih dulu menjadi pribadi yang jernih, sabar, dan rendah hati. Ia tidak pernah menjual tirakat sebagai jalan instan menuju kekayaan, melainkan sebagai proses panjang yang penuh ujian dan pengendalian diri. Kisah-kisah para pengikutnya yang mendapat rezeki dari arah tak terduga, menegaskan bahwa jalan emas memang nyata, namun hanya bisa dilalui oleh mereka yang niatnya murni dan tulus. Akhirnya, misteri tirakat Sunan Kalijaga, jalan gaib menuju kekayaan bukanlah dongeng untuk mencari jalan pintas, tetapi pelajaran hidup tentang pentingnya menata batin sebelum mengejar keberhasilan lahir. Kekayaan sejati adalah ketika hati tidak lagi risau dalam kekurangan, dan tidak takabur dalam kelimpahan. Inilah rahasia gaib yang tersimpan dalam jejak sunyi Sunan Kalijaga, bahwa siapapun yang sanggup menempuh jalan tirakat dengan hati yang bersih, akan dibukakan pintu rezeki dari langit dan bumi, dalam bentuk yang melampaui sekadar angka dan harta benda. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.